Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok G yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah Basilius Agung Arus Prana, yang kedua Noverianti Malembarus, yang ketiga Sentio Wicaksono Adi. Di sini kami akan membahas mengenai konsep biaya produksi. Topik yang akan dibahas dalam PowerPoint ini yang pertama pengertian biaya produksi, terus yang kedua ada konsep pendapatan total, biaya total dan keuntungan, terus yang ketiga ada konsep biaya eksplisit dan biaya implisit, yang keempat konsep biaya kesempatan. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Pendapatan total, jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari penjualan dan pengeluaran. Terus ada biaya total, yaitu nilai pasar dari masukan yang digunakan perusahaan untuk melakukan proses produksi. Ada keuntungan, pendapatan. Biaya eksplisit adalah biaya yang secara eksplisit terlihat dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan biaya implisit adalah biaya yang tidak mengharuskan perusahaan. Konsep biaya kesempatan pertama selalu mengacu pada semua hal yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Terus yang kedua, ketika para ekonom membahas mengenai biaya produksi. Contoh dari biaya kesempatan. Misalkan seseorang memiliki uang 10 juta rupiah. Dengan uang sebesar itu, ia memiliki kesempatan untuk bertambahnya kembali atau membeli sebuah iPhone. Keuntungan ekonomi dengan keuntungan akuntansi. Keuntungan ekonomi adalah pendapatan total dikurangi biaya total, termasuk biaya eksplisit. Contohnya, seorang pria membuka ruang pizza di situs properti komersial yang dimilikinya. Dia bekerja di pizza sendirian selama 1 tahun. Pada akhir tahun, ia memberitahu akuntannya bahwa ia membayar $100.000 untuk bahan pembuatan pizza dan menjual pizza senilai $200.000. Akuntannya memberitahu pemilik. Ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai fungsi produksi dan kurva biaya total. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi produksi, produk marginal, dan juga penurunan produk marginal. Di mana fungsi produksi atau yang dikenal dengan production function itu adalah hubungan antara jumlah masukan yang kita gunakan untuk membuat barang dengan jumlah keluaran dari barang tersebut. Nah, yang keduanya adalah produk marginal atau yang dikenal dengan marginal produk, di mana itu mengalami kenaikan dalam keluaran yang muncul dari unit tambahan masukan. Nah, yang ketiga adalah penurunan produk marginal atau diminishing marginal produk, di mana produk marginal dari masukan itu mengalami penurunan ketika jumlah masukan itu mengalami peningkatan. Oke, di sini kami akan menyajikan contoh mengenai penjelasan di atas tadi yang terkait dengan fungsi produksi, produk marginal, dan juga penurunan produk marginal. Pada kali ini kami akan memberikan contoh mengenai pabrik kue dari Ani. Nah, di sini dapat kalian lihat pada tabel yang ada di kami sajikan ini, dan penjelasannya akan pada slide berikutnya. Penjelasannya yang pertama seperti yang dilihat dua kolom pertama, jika tidak terdapat pekerjaan di pabrik, Andi tidak akan memproduksi kue. Ketika terdapat satu pekerja, ia dapat memproduksi 50 kue. Ketika terdapat 2 pekerja, ia dapat memproduksi 90 kue dan seterusnya. Pada bagian tabel produk marginal, ketika jumlah pekerja bertambah dari 1 menjadi 2, kue yang diproduksi bertambah dari 50. Dari tabel yang ada di atas tadi, kita akan bisa menemukan dua kurva. Yang pertama adalah kurva fungsi produksi dan juga kurva biaya total. Nah, pada slide ini merupakan kurva fungsi produksi. Keuntungan ekonomi dengan keuntungan akuntansi. Keuntungan ekonomi adalah pendapatan total dikurangi biaya total, termasuk biaya eksplisit. Pada tabel kurva fungsi produksi,
memperlihatkan hubungan antara jumlah pekerja dan jumlah keluaran yang dihasilkan. Jumlah pekerja dan jumlah keluaran yang dihasilkan vertikal. Fungsi produksi semakin mendatar ketika jumlah pekerja meningkat, yang mencerminkan penurunan produk. Konsep biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Yang pertama, biaya jangka pendek adalah periode waktu di mana perusahaan hanya dapat mengubah beberapa input. Biasanya yang bersifat variabel adalah tenaga kerja. Penggunaan jumlah tenaga kerja dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai dengan perubahan output. Yang kedua ada biaya jangka. Ukuran biaya jangka pendek. 1. Biaya total atau TC adalah jumlah semua biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk membeli input atau faktor produksi sehingga mampu menghasilkan output atau produk akhir. Fungsi biaya total dalam jangka pendek adalah TC sama dengan FC plus VC. Fungsi biaya total dalam jangka panjang TC sama dengan VC. 2. Biaya tetap atau FC adalah biaya yang tidak berubah berapapun jumlah barang yang diproduksi. 3. Biaya variabel atau VC adalah biaya yang nilainya berubah-ubah sesuai dengan jumlah keluaran yang diproduksi atau komponen biaya yang dipengaruhi oleh banyaknya output atau Q. Lanjutan. 4. Biaya rata-rata atau AC adalah biaya rata-rata per unit output. AC sama dengan TC dibagi Q. 5. Biaya marginal atau MC adalah tambahan total biaya yang diakibatkan oleh bertambahnya satu unit barang yang diproduksi. MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. 6. Biaya total rata-rata atau ATC adalah biaya total dibagi jumlah keluaran. ATC sama dengan TC dibagi Q. 7. Biaya tetap rata-rata atau AFC adalah biaya tetap rata-rata per unit output. AFC sama dengan FC dibagi Q. 8. Biaya variabel rata-rata atau AVC adalah biaya variabel dibagi jumlah keluaran. AVC sama dengan VC dibagi Q. Tadi kan kalian sudah mengetahui penjelasan mengenai ukuran biaya jangka pendek dan juga rumus-rumus yang nanti kita gunakan untuk menghitungnya. Nah, kali ini kami akan memberikan contoh agar kalian bisa lebih paham lagi mengenai ukuran biaya jangka pendek. Nah, di sini kami menyajikan 4 ukuran biaya. Yang pertama ada TC atau biaya total, yang kedua ada AVC atau biaya variabel rata-rata, yang ketiga ada AC atau biaya rata-rata, yang keempat adalah MC atau biaya marginal. Nah, seperti kalian lihat pada tabel yang di sini, di mana pada tabel ini telah disajikan data key yang dimulai dari 0, 100, 200, 300, sampai 600. Nah, pada tabel kolom TFC itu ada disajikan data 600 dan juga pada kolom data TVC itu dimulai dari 0, 4000, 6000, sampai 36000. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan jelaskan pada slide berikutnya. Oke, di sini kami akan menyajikan contoh mengenai penjelasan di atas tadi yang terkait dengan fungsi produksi, produk marginal, dan juga penurunan produk marginal. Pada kali ini kami akan memberikan contoh mengenai pabrik kue dari Ani.
Nah, di sini dapat kalian lihat pada tabel yang ada di kami sajikan ini, dan penjelasannya akan pada slide berikutnya. Kurva ukuran biaya. TFC berbentuk horizontal karena TFC tidak dipengaruhi oleh jumlah output atau Q. TVC dimulai dari titik origin atau 0 sebab dipengaruhi oleh jumlah output atau Q. Bila Q 0, maka TVC juga 0. Biaya eksplisit adalah biaya yang secara eksplisit terlihat dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan biaya implisit adalah biaya yang tidak mengharuskan perusahaan untuk membayar biaya-biaya atas masukan secara tunai. Atau biaya implisit itu sendiri seperti biaya yang tidak membutuhkan pengeluaran dalam bentuk uang oleh suatu perusahaan. Penjelasannya yang pertama seperti yang dilihat dua kolom pertama, jika tidak terdapat pekerjaan di pabrik, Andi tidak akan memproduksi kue. Ketika terdapat satu pekerja, ia dapat memproduksi 50 kue. Ketika terdapat dua pekerja, ia dapat memproduksi 90 kue dan seterusnya. Pada bagian tabel produk marginal, ketika jumlah pekerja bertambah dari 1 menjadi 2, kue yang diproduksi bertambah dari 50 menjadi 90. Maka produk marginal. Kurva biaya total rata-rata jangka panjang dikenal dengan kurva long run average cost, menunjukkan biaya produksi setiap produksi per unit terendah untuk setiap output pada setiap skala. Semua kurva bisa rata-rata jangka pendek yang mencerminkan semua alternatif scale of plan yang dibangun oleh perusahaan dalam jangka panjang. Ini adalah bentuk kurva dari biaya jangka panjang. Nah, biasanya kurva biaya jangka panjang ini sering kita sebut dengan teorema envelope atau envelope theorem. Bisa kita lihat pada kurva ini kan ada itu tulisan SAC1, SAC2, SAC3, dan juga garis lengkungan LAC kan. Nah, SAC tersendiri ini merupakan short range average cost atau yang dikenal dengan biaya jangka pendek. Nah, yang garis lengkungan LAC itu atau dikenal dengan LRAC itu merupakan long range average cost atau yang dikenal dengan biaya jangka panjang. Nah,
SAC1, SAC2, SAC3 ini akan berada di dalam garis lengkungan LRAC. Nah, dari gabungan SAC1, SAC2, dan SAC3 ini akan membentuk garis lengkungan kurva LAC atau yang dikenal dengan long range average cost. Oke, sebelumnya pasti kalian sudah memahami dan juga mengetahui bagaimana bentuk dari kurva jangka waktu panjang. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai kurva biaya jangka panjang tadi dalam bentuk kasus. Misalnya, sebelum suatu investasi dilakukan oleh seorang pengusaha, ia berada dalam situasi jangka panjang. Ia dapat memilih salah satu di antara sejumlah besar investasi yang berbeda-beda. Setelah investasi dilakukan dan dana telah dilibatkan, maka pengusaha tersebut bekerja dalam kondisi jangka pendek. Akan tetapi, pengusaha dapat memilih beberapa alternatif. Di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk kurva. Dalam bentuk kurva ini kan ada garis lengkungan SAC1, SAC2, SAC3. Nah, dalam SAC1 ini itu nanti akan ada ATC jangka pendek dengan pabrik kecil. Nah, di SAC2 ada ATC jangka pendek dengan pabrik menengah. Dan SAC3 ini ada ATC jangka pendek dengan pabrik besar. Ketika pengusaha berada pada output Q1, dia akan berada pada pabrik kecil atau SAC1. Dan ketika pengusaha ini memiliki keinginan untuk memperbesar outputnya, dia akan berada di Q2 dan akan berada di posisi antara SAC1 dan SAC2. Jadi pengusaha ini bisa memilih dia bisa mau berada di SAC1 di pabrik kecil atau di SAC2 di pabrik menengah. Nah, suatu saat pengusaha ini ingin memperbesar lagi outputnya ke Q3. Nah, di Q3 ini pengusaha ini berada di posisi SAC2 atau pabrik menengah dan SAC3 atau pabrik besar. Nah, di sini pengusaha tuh bisa memilih, dia memilih imputasi besar atau kecil. Kalau misalnya dia memilih imputasi besar, berarti dia memilih SAC3 atau pabrik besar. Nah, kalau misalnya dia memilih imputasi kecil, dia akan berada di pabrik menengah atau SAC2. Nah, pengusaha ini ingin memperbesar lagi ke Q4. Nah, ketika ia memperbesar lagi ke Q4, berarti pengusaha itu berada di SAC3 atau di pabrik besar. Jadi, biaya antara SAC1 sampai SAC3, biaya yang paling kecilnya berada di SAC3. Karena semakin memperkecil biaya dalam skala output yang besar, maka biaya yang SAC3 itu akan semakin kecil. Skala ekonomis, skala disekonomis, dan skala hasil tetap. Skala ekonomis atau economies of scale adalah penurunan biaya produksi yang diperoleh perusahaan karena perluasan perusahaan atau peningkatan output. Dua jenis skala ekonomis. A. Real economies, biaya produksi rendah karena pengurangan fisik jumlah input per unit, output produksi, penjualan atau pemasaran, transportasi, dan penggudangan. B. Pecuniary economies, biaya produksi rendah karena membeli input dalam jumlah besar, misalnya harga bahan baku, biaya periklanan, biaya transportasi, dan biaya upah serta gaji yang lebih rendah. Lanjutan, poin pertama, skala disekonomis atau diseconomies of scale adalah peningkatan biaya produksi yang diperoleh perusahaan karena perluasan perusahaan atau peningkatan output. Poin yang kedua, skala hasil tetap atau constant return to scale adalah suatu ciri di mana biaya total rata-rata jangka panjang nilainya tetap meskipun jumlah output berubah-ubah. Skala ekonomis, skala disekonomis, dan skala hasil tetap. Yang pertama, bentuk kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan tergantung pada bagaimana biaya itu berubah apabila skala operasinya berubah. Yang kedua, bagi perusahaan tertentu, bertambahnya skala atau ukuran
akan mengurangi biaya bagi perusahaan lainnya, sehingga peningkatan skala menjurus ke inefisiensi dan pemborosan. Yang ketiga, apabila peningkatan skala produksi perusahaan menyebabkan turunnya biaya rata-rata, maka kita mengatakan bahwa ada peningkatan hasil saat skala bertambah atau skala ekonomi. Oke, sebelumnya pasti kalian sudah memahami dan juga mengetahui bagaimana bentuk dari kurva jangka waktu panjang. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai kurva biaya jangka panjang tadi dalam bentuk kasus. Misalnya, sebelum suatu investasi dilakukan oleh seorang pengusaha, dia berada dalam situasi jangka panjang. Dia dapat memilih salah satu di antara sejumlah besar investasi yang berbeda-beda. Setelah investasi dilakukan dan dana telah dilibatkan, maka pengusaha tersebut bekerja dalam kondisi jangka pendek. Akan tetapi, pengusaha dapat memilih beberapa alternatif. Di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk kurva. Dalam bentuk kurva ini kan ada garis lengkungan SAC1, SAC2, SAC3. Nah, dalam SAC1 ini itu nanti akan ada ATC jangka pendek dengan pabrik kecil. Nah, di SAC2 ada ATC jangka pendek dengan pabrik menengah. Dan SAC3 ini ada ATC jangka pendek dengan pabrik besar. Ketika pengusaha berada pada output Q1, dia akan berada pada pabrik kecil atau SAC1. Dan ketika pengusaha ini memiliki keinginan untuk memperbesar outputnya, dia akan berada di Q2 dan akan berada di posisi antara SAC1 dan SAC2. Ini adalah bentuk kurva dari skala ekonomis, disekonomis, dan juga hasil tetap. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan, bentuk kurvanya ini hampir sama dengan kurva biaya jangka waktu panjang. Nah, kurva LRAC ini kan dibentuk oleh kurva FRAC yang tidak terhingga banyaknya, sehingga LRAC kurvanya berbentuk U yang menyinggung SRAC. Di sini kan ada misalnya dari Q0 nih mengalami peningkatan ke Q1. Berarti kan dia ada mengalami peningkatan output dan adanya penurunan biaya. Nah, dalam hal ini itu disebut dengan economies of scale atau skala ekonomi, di mana LRAC ini mengalami penurunan. Nah, pada saat peningkatan output naik dari Q1 ke Q2, berarti LRAC ini mengalami konstan ekonomi atau skala hasil tetap. Nah, pada saat nih, misalnya kan di Q2 ini setelah Q2 ada Q3. Nah, ada peningkatan dari Q2 ke Q3, maka ada peningkatan output dan peningkatan biaya. Dan di sini makanya disebut dengan skala disekonomis. Sekian penjelasan kami tentang konsep biaya produksi. Semoga kalian bisa memahami apa yang kami jelaskan tadi. Terima kasih.